Allah, mudah-mudahan sebelum Lebaran datanya sudah clear, sebelum Lebaran sudah bisa kita cairkan dananya. Seperti Apakah itu. nunggu dari setiap seluruh desa sinkron Bang, atau misalnya ada desa tertentu udah bisa sinkron nih, itu sudah bisa diajukan gitu Bang? Iya, dia harus tetap nunggu karena dia kan basisnya kan data, basis datanya kan basis data di apa? Basis data di sekabupaten. Jadi kita tetap harus Oh, nunggu desa, sekabupaten. seluruh desa selesai dulu. Oh iya, Karena SK-nya kan diturunkan nanti kan oleh bupati itu sekabupaten. Tidak bisa gitu desa ini selesai, desa ini harus bisa pencairan, tidak bisa seperti itu. adapun bantuan dari dinas sosial yang sudah turun itu bukan daripada dana COVID-19 tadi Bang ya? Nah, dana yang jelas yang sudah keluar itu adalah dana dari PKH yang jelas. Karena memang ini kan orang sudah tahu pasti memang. Sudah tuh Ya, platformnya karena sudah lengkap. ada COVID, dana itu tetap ada gitu Bang ya? Tetap ada. Sudah tuh Ah, dana sembako. mm, Ada COVID dia tetap dapat sembako seperti itu. ya, ya. Jadi wajar kalau orang ini tidak dimasukkan lagi dalam data bantuan COVID itu karena mereka sudah tercover kan. Sebelum ini mereka Ya. sudah lumayan banyak dapat dia. Untuk bantuan PKH tuh berapa nominasinya emang Bang? Kalau PKH kan dia berdasarkan data berapa jumlah ininya ART-nya. Komponen namanya. Kalau komponennya SD, anak sekolah SD, itu dapat 200.000. 225.000. Oh, Kalau per dia bulan. komponennya SMP, itu dapat 375. Nah, Mm, kalau dia SMA, dia kan batasnya SMA tuh. ya. SMA dapatnya 500.000. Nah, 500.000. Terus ada lagi data kalau dia balita, balita itu 600.000 sama ibu hamil. 600.000 per bulan ya. Bantuan itu untuk mereka itu orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan itu Bang ya. Sudah melalui verifikasi gitu Bang. Iya, kita sudah melalui Musdes juga itu. Jadi kalau Mm, seandainya ada beberapa orang yang mengatakan data PKH itu tidak valid, kita sudah melalui apa eh, Sawaro. aturan yang ada berdasarkan yang dikeluarkan kementerian harus ada SUPA, surat pemanggilan awal. Kita harus musdes dulu dengan desa. Jadi yang menentukan data PKH itu memang orang desa juga dulunya. Berarti Bang Ada kalau seandainya ada masyarakat ah, yang mungkin mohon maaf ekonominya di bawah yang seharusnya dia pantas tapi kok tidak dapat, itu berarti bisa jadi kesembronoan dari pihak desa yang mungkin, atau bukan kesembronan, apa ya bahasanya, mungkin mereka tidak melapor ke desa dan desa pun tidak mengetahui gitu Bang ya. nah, bisa jadi seperti ini. Dia tidak tercover di data TTKS atau data BDT dulunya. Mereka ini harus masuk Hmm, data BDT dulu. Nah, yang kita temui sering di desa itu orang yang tidak tercover ini, yang seharusnya dia bisa dapat, dia hmm, dokumennya yang tidak lengkap. Contoh nikah di bawah tangan. ya. Jadi otomatis kan tidak tik kakak. Jadi tidak bisa masuk dalam data admin duk itu tidak bisa dicapil. Jadi kayak mana kita Ya, mau ya. verifikasi. Nah, itu tidak bisa kita masukkan. Nah, sampai sekarang itu masih banyak warga gitu tuh yang tidak tik kakak, cuma mau dapat bantuan kan tidak bisa gitu, gitu mengcovernya. Nah, ini Berarti kalau penting, mereka jangan mau dapat sampai, Bang, ah, nah sekarang kalau itu mereka mau dapat, alhamdulillah lah, ada beberapa warga itu yang sudah mulai paham betul pentingnya dokumen pribadi ini.
Kalau dulu kan cuek-cuek be tuh. Iya, Ada nikah kakak nikah cuma lah. jadi daftarnya lah nikah 3 tahun, kakaknya belum ada. Nah, ini jadi permasalahan. Ketika dia Buku nikah minta hilang. bantuan, kayak mana kita mau bantu? Jadi ini perlu edukasi memang dari pemerintahan desa bahwa memang penting dokumen pribadi masyarakat itu. Terus masyarakat juga enggan ketika dia ada kakak baru enggan menyerahkan kepada pemerintahan desa sehingga dia tidak terbackup oleh pemerintahan desa itu sendiri. Nah, kerjasama itu sebenarnya masyarakat juga penting melaporkan diri mereka itu sebagai warga di daerah tersebut. Ketika Iya, iya, iya. ketika bantuan keluar baru ribut. Kami tidak dapat bantuan. Rupanya pernah tidak nyerahkan kakak ke desa? Kan tidak pernah. Atau memang kakaknya tidak ada. Nah, ini jadi permasalahannya. Kadang sudah disampaikan oleh RT, tidak juga diurus. Nah, itu. Kalau untuk yang belum ada bang, gimana solusinya bang? Mungkin nikahnya zaman dulu gitu kan? Nah, itu pengurusannya memang harus melalui ini dulu, melalui KUA kan. Mungkin bisa nikah ulang untuk mendapatkan karena untuk membuat kakak itu kan perlu ini ya, apa namanya? Dokumen sertifikat bukan sertifikat, buku nikah. Buku nikah. Baru bisa kita bikin kakak. Bisa kita pecah kakak. Karena sekarang itu tidak bisa kayak dulu lagi. Oh dulu hari ini nikah, nak bikin kakak 3 tahun 4 tahun lagi tidak masalah kan. Cuma kalau sekarang itu dia kan kita kan berbasis data yang sudah online kan. Jadi memang harus kesadaran masyarakat untuk ngurus data pribadinya masing-masing. Seperti itu. Berarti untuk yang telat bisa masih ngurusnya bang? Gimana? Kalau misal untuk yang telat gitu, yang belum tahu, mungkin baru tahu sekarang nih gitu, betapa pentingnya ngurus kakak, buku nikah dan lain-lain gitu kan? Ngurusnya kemana itu bang? Nah, kalau untuk ngurus itu kan nanti coba tanya dengan pemerintahan desa. Karena orang itu biasanya dia tahu channel-channelnya di mana ngurus itu. Yang jelasnya melalui KUA kan. Kalau untuk ngurus data apa ini, data buku nikah itu. Beranjak dari situ barulah kita bisa bikin kakak baru. Kalau yang nikahnya zaman sekarang kan sudah banyak edukasi bang. Iya. Jadi kita tuh masyarakat tuh sering enggan itu tadi. Dia melaporkan juga enggan ke masyarakat pemerintahan desa. Dia ngurus juga enggan. Apalagi di daerah-daerah yang desa-desanya jauh dari kota itu. Hari ini nikah, besok pagi langsung masuk ke kebun kan. Tidak ada keluar-keluar lagi. Nah, jadi itu tidak terdata sama apa. Datanya masih bujangan, masih gadis, terus kan. Padahal ketika realnya sudah punya anak 3, ini jadi permasalahan juga gitu. Kayak mana kita mau bisa bantunya tuh, karena nomor kakaknya tidak T. Sedangkan bantuan itu dia berbasis data by name by address. By name by address itu nomor NIK-nya ada, nomor kakaknya ada. Ini baru bisa kita verifikasi. Berarti dia memang terdata sebagai warga negara yang tidak ilegal di Indonesia. Oh iya bang, untuk ini bang, kemarin sempat digembor-gemborkan anggaran yang disediakan Kabupaten Batanghari ini sampai 44 miliar bang. Yang mana tuh? Perintah itu anggaran. Itu dana itu, BBT. Yo, itu kan baru dianggarkan. Gitu. Ya, bantuan Batanghari tunai. Yo. Cuma kalau
kalau dia sudah terbackup di data bantuan BLT, saya rasa datanya akan turun. Itu kan cuma ini, anggaran. Kita punya anggaran sekian nih, sekian miliar untuk bantuan COVID. Cuma ketika dia sudah di backup sama BBT, BLT, DD, yang anggarannya dari dana desa, mungkin ada beberapa desa akan berkurang dia. Seperti Baju Bang Laut, siang tadi baru selesai tuh musdesnya. Mereka tidak mengajukan data BLT, DD, BBT lagi karena sudah tercover di data BLT, DD. Disampaikan ke masyarakat. Masalah bahwasanya dari dinas sosial masih sibuk ngurus itu gitu kan. Iya. Yang jelas harap bersabar kepada para masyarakat khususnya daerah Batanghari, karena data ini masih kita godok dulu bersama dengan tim pendamping desa yang sampai sekarang masih berjibaku sering sampai sahur untuk sinkronkan data ini. Jadi harap bersabar bela. Mudah-mudahan doakan kami yang di lapangan ini sehat terus, bisa menyelesaikan datanya, karena memang sampai malam sering begadang. Nah, mohon doanya supaya kami dalam keadaan sehat, data ini tidak terbengkalai, supaya datanya cepat kita naikkan dan keluar SK-nya, jadi secepatnya bisa dicairkan. Jadi harap bersabar belah untuk masyarakat Batanghari, karena memang tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, menyelesaikan data yang satu desa itu bisa sampai 6 jam sampai 7 jam kita menyelesaikan datanya dalam keadaan puasa, dalam keadaan ya lapar, sering begadang juga kan. Nah, jadi tidak semudah itu. Karena kita jangan sampai data ini double, jangan sampai data ini salah sasaran. Nah, jadi kita berharap masyarakat tenang dulu di bawah. Insya Allah dananya sudah ada. Dananya sudah ada, tinggal lagi kita nentukan orang-orangnya, layak apa idaknya, tercover apa idaknya. Insya Allah semuanya akan tercover, asalkan masyarakat jangan huru hara dulu di bawah ini. Ya. Kalau perkiraan gitu bang, berapa bulan lagi bang? Perkiraan gitu. Kita perkiraannya bulan ini harus clear. Sebelum Lebaran ya? Sebelum Lebaran harus clear, Masalahnya kita paham penderitaan masyarakat di bawah tuh. Iya. Karena yang berdampak itu bukan masyarakat, kita sebagai pekerja yang kelu-kelu ya, itu juga berdampak. Yang jelas dampak kesehatan lah kan, karena sering begadang kan. Nah, jadi insya Allah kita akan selalu usahakan data ini secepatnya kita naikkan, selesai datanya. Kalau bisa pencairan, kalau bisa besok pagi pencairan, kita pengen besok pagi pencairannya. Iya. Supaya data ini clear, kita tidak ditanya masyarakat lagi. Cuma itulah tadi, karena memang ada aturan-aturan ini yang perlu kita pahami. Nah, dan saya yakin masyarakat itu tidak tahu dia aturannya seperti apa. Nah, jadi itulah jadi, saya ajak abang nih kan. Syukur-syukur nanti videonya saya edit dulu, nanti saya share, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu gitu kan. Iya. Jadi itulah yang kita inginkan, mudah-mudahan nanti data ini memang betul-betul valid 100%. Nah, ada sedikit tambahan, data BBT, ada beberapa desa mungkin nanti tidak dapat lagi data BBT karena dia sudah tercover di data BLTDD. Seperti contoh tadi Baju Bang Laut, karena sudah tercover di BLTDD, maka BBT-nya 0, tidak dapat lagi.